Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi ke sini di podcast KPP Pertama Palu yang pertama, yaitu Ngopi, Ngobrol Perpajakan Terkini. Bersama saya, host Muhammad Masyar Fauzin, biasa dipanggil Masyar. Oke, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak semua ya untuk menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan serta membatasi mobilitas. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang ganteng dan cantik. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Wahyu, Mbak Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mas Wahyu dan Mbak Aneng ini adalah punya jabatan ya di kantor ini, yaitu Mas Wahyu sebagai akun representatif Iya. dan Mbak Aneng sebagai fungsional penyuluh pajak. Nah, Mas Wahyu dan Mbak Aneng bisa dijelaskan nggak sih apa peranan atau apa fungsi dari jabatan tersebut? Oke, kita mulai dari saya dulu ya. Akun representatif itu bertugas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta melakukan penggalian potensi terkait target penerimaan yang dibebankan kepada negara. Jadi secara kalau bahasa sederhananya sendiri, akun representatif itu sebenarnya adalah konsultan gratis untuk wajib pajak yang disediakan oleh negara, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak wajib pajak apabila mengalami kesulitan terkait masalah perpajakan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang merasa kesulitan atau merasa ada permasalahan masalah perpajakan, ya silakan langsung berkoordinasi dengan AR-nya masing-masing. Oke, jadi nanti kalau misalnya kawan pajak bingung, wah saya hitung pajaknya gimana nih? Kawan pajak bisa ngecek siapa akun representatifnya kawan pajak di kantor pajak. Nanti kita langsung hubungi ke AR-nya masing-masing. Nah, yang kedua Mbak Aneng sebagai fungsional penyuluh nih, apa deskripsi dari jabatan tersebut, Mbak? Oh ya, kalau fungsional penyuluh sendiri sebenarnya adalah jabatan baru ya di kantor pajak. Di kantor pajak sendiri ini baru mulai tahun 2021 baru ada namanya fungsional penyuluh, karena mungkin Direktur Jenderal Pajak berpikir perlu wajib pajak kita ini perlu untuk diedukasi. Jadi tugas kami yang utama adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak. Jadi kalau misalnya ada aturan baru itu kami sosialisasikan, atau ada sistem baru, aplikasi baru, itu tugas kami sebagai fungsional penyuluh. Ngomong-ngomong sebagai fungsional penyuluh nih, kita ya ingin mengedukasi teman-teman sekalian tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, bisa dijelaskan nggak apa materi yang ingin kita sampaikan atau bawakan pada kesempatan kali ini? Silakan. Oke, saya rasa untuk yang pertama ini kita yang simpel-simpel aja dulu ya. Iya, Mungkin kita berbicara masalah apa sih pajak itu ya. Pajak itu kan kita banyak kita dengar, masyarakat juga sudah tahu. Tapi mungkin mereka masih bingung. Apa sih pajak itu? Bisa dijelaskan nggak kalau pajak Oke, itu apa? kita jelaskan sedikit ya. Jadi pajak itu sebenarnya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Itu kalau kita berbicara secara konteks. Tapi kalau saya sih menganggap pajak itu ada kepanjangannya loh. Apa itu? Pajak itu adalah padamu aku janji akan kembali. Mantap. Pajak sekali ya. itu iya. Kenapa? Karena pajak itu nantinya memang pada saat sekarang tidak merasakan langsung ya dampaknya, tapi dia akan kembali nanti ke masyarakat, ke kita lagi sebagai wajib pajak. Maksudnya apa tuh kalau bukan tidak merasakan dampaknya secara langsung? Itu tadi. Saya rasa ini hal yang perlu kita sampaikan semua kepada masyarakat. Iya. Mungkin mereka banyak persepsi di luar bahwasanya kenapa sih saya harus bayar pajak?
betul. Kenapa Iya, saya harus bayar usaha? Saya usaha sendiri. Iya, Dan kenapa negara harus bayar kenapa lagi tidak? kan? Iya kan, Iya. itu kan yang banyak kan. Nah ini yang perlu kita mungkin luruskan. Bahwasanya Jadi sama ini bengkok ya. mungkin bengkok. Harus diluruskan dulu ya. Oh iya, Iya siap, kan? siap. Ya, karena ada orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, Yes. tak sayang maka tak cinta maka tak kawin maka tak punya anak. Oke? Panjang sekali. Nah, ya, jadi pajak itu sebenarnya adalah jadi negara ini, jadi kita berbicara negara ini, itu kita ibaratkan dia sebenarnya kayak rumah tangga. Betul. Rumah tangga itu kita tahu rumah tangga itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu ya ada namanya biaya-biaya yang dikeluarkan Oh, kan. iya. Mulai dari biaya listrik, biaya air, pendidikan dan sebagainya kan. Nah, itu kan butuh namanya biaya. Sama dengan negara ini. Negara kita ini memerlukan dana yang besar. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan namanya pemerintahan. Negara hadir di masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan keamanan, apa dan sebagainya. Nah, itu semua memerlukan dana dalam prosesnya itu. Nah, di mana pemerintah mengambil dana? Nah, inilah peran dari masyarakat melalui pajak. Jadi tidak secara langsung wajib pajak merasakan, tapi melalui proses pembangunan, jalan, jembatan, ya kan, pendidikan gratis, kemudian kesehatan. juga ya. Nah, itu semua yang masyarakat atau wajib pajak rasakan dengan pajak ini tanpa mereka sadari. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga sebenarnya, pajak itu kalau bagi saya ibarat dia sebenarnya amal jariah loh, Mas. Oh iya, dalam Islam ya. Iya, dalam Islam amal jariah. Kenapa? Karena pada saat dia bayar pajak, ternyata pajak yang dia bayar itu dipakai untuk membangun jalan atau membangun itu, setiap hari orang lewat berapa pahalanya? Itu saya rasa satu hal yang perlu kita sampaikan. Benar. Itu ya kawan pajak, jadi dampaknya sangat besar sekali bagi pembangunan negara, dan negara ini tidak akan jadi maju ya atau jadi sebesar ini kalau tidak ada kontribusi dari kawan pajak semua untuk membayar pajak. Betul. Sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Kak Wahyu tentang apa itu pajak. Nah, yang kedua nih, Kak Aneng, kalau misalnya ada kawan pajak misalnya ya, tergerak hatinya, wah ya saya mau kontribusi, saya mau meningkatkan amal jariah saya supaya pahala saya mengalir terus gitu ya. Betul. Terus ingin melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan membuat NPWP. Nah, apa sih syaratnya membuat NPWP? Terus cara-caranya tuh bagaimana? Ya, kalau untuk membuat NPWP sendiri ya, itu harus sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang itu harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jadi salah satunya itu kalau untuk orang pribadi ataupun badan itu harus sudah punya penghasilan ya. Tapi kalau untuk orang pribadi, nah ini NPWP ini ada dua, jadi ada untuk orang pribadi, ada untuk badan. Badan itu kayak perusahaannya, KWIA, PT, CV, apa lagi ya contoh perusahaan koperasi, yayasan juga kan, biasanya juga ada butuh NPWP. Nah, jadi ada dua, NPWP orang pribadi dan badan. Nah, untuk NPWP pribadi itu syaratnya dia juga harus punya penghasilan. Nah, kalau yang belum punya penghasilan, misalnya pengangguran gitu, bisa nggak buat NPWP, Mbak? Sebenarnya sih bisa. Cuman kalau berdasarkan undang-undang ya, syarat subjektif itu adalah harus memiliki penghasilan. Oh, jadi bisa ya pengangguran walaupun belum punya kerja tapi mau buat NPWP bisa ya? Iya, karena sekarang itu untuk tapi NPWP kan kalau sendiri, pengangguran kan nggak bisa juga kita anggap itu. Karena pengangguran kan biasa pengangguran banyak pengacara. Pengacara harus ada. Itu penghasilannya besar ya. Jadi harus punya NPWP. Kalau untuk NPWP sendiri sekarang daftarnya secara online, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor pajak seperti dulu ya. Jadi melalui irek.pajak.go.id. Syaratnya untuk orang pribadi siapkan KTP dan kartu keluarga. Kalau untuk badan yang kayak tadi disebutkan CV, PT itu syaratnya adalah KTP pengurusnya dan akte pendirian, karena nanti itu diupload. Oh ya, satu lagi yang mau saya ingatkan bahwa misalnya ini ada yang
apa kayak masih SMA, sekarang kan sudah banyak tuh yang SMA, sudah punya KTP 17 tahun mau bikin NPWP itu bisa nggak? terus sudah punya penghasilan. Sudah punya penghasilan. Iya, kalau di kita di perpajakan itu untuk anak yang belum dewasa, jadi dianggap belum dewasa itu masih menjadi tanggungan orang tuanya. Jadi dewasa itu di sini usianya sudah 18 tahun ke atas. Walaupun artis cilik di bawah umur tapi punya penghasilan, jadi itu pakai NPWP orang tuanya Iya, gitu jadi ya. tetap harus pakai NPWP orang tuanya walaupun penghasilannya sudah banyak ratusan juta. Kak Wahyu berapa penghasilannya Kak Wahyu? Ya siang Mbak. Nanti bisa lah, bisa suap nasi Mbak. Oh iya, setop nasi segenggam berlian. Wis, intinya bersyukur ya. Cuman ini juga Mas, saya perlu menambahkan bahwasanya kadang wajib pajak itu tidak memahami. Iya. Mereka itu ketika ada kegiatan, ada urusan atau apa, mereka ngambil NPWP kan. Iya. Cuman mereka tidak istilahnya tidak mengerti bahwasanya ketika Anda memiliki NPWP, maka ada kewajiban yang melekat di Nah, dalamnya. itu dia. Coba dijelaskan Kak Wahyu, apa saja sih iya. kewajiban yang harus dijalankan apabila kita memiliki NPWP? Oke. Mas mau tahu atau mau tahu banget nih Mas? Wah, pasti kawan pajak mau tahu banget ya. Oke, jadi kewajiban ya kita memiliki NPWP itu yang pertama adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan itu sekali setahun. SPT tahunan itu apa? SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan pajak tahunan. Itu dilaporkan kalau orang pribadi paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Dan untuk badan paling lambat 30 April. Nah itu kewajiban biarpun nihil, karena terkadang wajib pajak berpikir, wah ngapain saya lapor? Ini kan nihil. Iya, saya kan Tidak nggak ada punya apa-apa. penghasilan, Iya, terus ngapain iya. saya harus lapor? Nah iya, jadi biarpun dia nihil, tetap kewajiban pelaporan muncul. Kenapa? Karena kalau Anda tidak melapor, maka yang terjadi itu bisa kena denda. Oh, ada dendanya. Iya apa? ada denda. Jadi denda. Kemudian yang kedua, kalau terkait masalah pembayaran pajak, sebenarnya tidak melulu bahwasanya orang memiliki NPWP itu harus bayar pajak loh Mas. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena banyak juga persepsi di masyarakat ketika dia harus punya NPWP harus bayar pajak. Oh, Padahal tidak oke. seperti itu. Contohnya kalau kayak kita ya. Iya, ada namanya PNS. PTKP, penghasilan tidak kena Oh, pajak. ada perhitungannya masing-masing Iya, ya. ada Berbagai macam sektor pekerjaan itu ada perhitungannya masing-masing gitu. Jadi itu perlu kita garis istilahnya di board itu di garis underscore ya, bahwasanya tidak selamanya orang memiliki NPWP itu harus bayar pajak. Karena ada namanya penghasilan tidak kena pajak ya Kak. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau untuk orang Iya. pribadi itu berapa Kak? 54 juta ya? Ya 54 juta. Jadi kalau penghasilannya belum sampai 54 juta sebenarnya Anda belum kena dikenakan pajak. pajak. Sama ini juga Kak, kalau misalnya kita PNS kan atau ini ya cocok PNS atau pegawai swasta, itu kan bukan kita kan yang bayar pajak kan? Ya bukan, itu kan dipotong langsung. Iya, dipotong langsung, nanti bendaharanya yang bayar, tapi kita sebagai pegawai tetap punya kewajiban untuk melaporkan pajaknya lewat surat pemberitahuan. Itu tuh yang SPT biasa tahunan. banyak datang tuh PNS. Pak, saya sudah dilaporin sama bendahara, padahal bendaharanya cuma motong bukan lapor gitu. Iya betul. Ya, jadi harus dibedakan ya kawan pajak antara melapor dan membayar pajak ya. Jadi dua ini berbeda. Jadi kalau misalnya kawan pajak sebagai PNS terus bilang, "Oh, pajak saya sudah dipotong nih sama bendahara." Nah, walaupun sudah dipotong tapi masih ada kewajiban melapor. Ya. Oke, saya penasaran nih Kak Wahyu. Kak Wahyu kan sebagai AR nih, AR sebagai konsultan. Nah, bisa diceritakan nggak sih misalnya ketika ada wajib pajak nih datang mau konsultasi atau konseling itu mungkin ada pengalaman yang lucu atau pengalaman yang maksudnya apa ya tidak biasa gitulah, bisa diceritakan nggak Kak Wahyu? Saya dulu pernah ada pengalaman wajib pajak konseling. Pada saat itu wajib pajak datang, terus keperluannya itu adalah mau untuk melapor di DJP online, kan? Nah pada saat itu kan kita harus daftar itu kan, daftar akun. Iya. Nah, daftar akun pada saat itu harus masukkan alamat email. Nah begitu saya minta, Pak ini Bu alamat emailnya ini apa Bu? Langsung bilang,
samakan saja alamat rumah. Itu yang penting. Siap. Ya, tapi kadang-kadang orang kalau tidak tahu kan ya bisa juga Mbak ya. Sama kayak itu ada cerita email juga tuh sama teman di Jayapura, katanya Bu, ini emailnya dulu ya, harus buat email dulu. Oh iya kalau gitu saya pulang dulu ya. Terus dalam begitu WP-nya menelpon, halo, iya Mbak, saya cari-cari email di Gramedia, saya tidak dapat. Serius ini cerita nyata di dunia nyata. Ya, tapi ya itulah kita harus mengetahui bahwasanya ya memang pemahaman dari masyarakat kita. Betul. Itu ya kita tidak bisa berbeda-beda ya kan berbeda-beda. Jadi mungkin ya tugas kita lah untuk bisa memberikan edukasi secara berkelanjutan sehingga harapan kita masyarakat itu nanti akan semakin paham dan sadar pajak ya Kak. Jadi terus saya selalu kalau ada WP yang konseling ke saya itu, saya selalu mengatakan bahwa Pak, pajak itu Pak, orang-orang pajak itu doanya adalah semoga wajib pajak itu usahanya lancar, usahanya maju. Karena kenapa? Karena tidak mungkin mereka bayar pajak kalau usahanya tidak maju, usahanya tidak lancar. Jadi ya tidak ada penghasilan. Iya, tidak ada penghasilan kan apa mau dibayar kan? Begitu. Oke, jadi itu ya kawan pajak. Jadi orang-orang pajak itu selalu mendoakan kawan pajak semua agar usahanya, pekerjaannya semua lancar, agar bisa terus berkontribusi ya untuk membangun negara ini. Oke, kita sudah membahas banyak sekali tentang kewajiban. Nah, ini kita mungkin saya bertanya untuk Kak Aneng, apa saja sih layanan yang disediakan gitu ya? Kita kan sudah bilang bahas kewajiban. Nah, kalau misalnya layanan wajib pajak atau kawan pajak datang ke kantor, apa saja layanan yang diberikan gitu? Bisa dijelaskan? Kalau layanan sendiri, nah ini yang perlu kami sampaikan juga ya kepada kawan pajak semua, bahwa layanan di kantor pajak itu semuanya berkaitan dengan pajak pusat. Pajak pusat itu apa? Itu pajak penghasilan seperti PPh 21, PPh 23, PPh 22, PPh 4 ayat 2, kemudian yang PPN. Nah, di sini pelayanan kalau PBB di mana? Oh, kalau ya itu juga nih suka salah alamat ya Kak. Kalau misalnya kadang kawan pajak datang nih mau bayar PBB, bisa nggak gitu? Di sini kalau di kantor pajak kami tidak melayani PBB. PBB di sini kami layani cuman khusus untuk PBB sektor P3, jadi perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Jadi kalau untuk PBB rumah, kalau misalnya mau bayar PBB rumah itu tidak dilayani di kantor pajak, tapi di mana ya, di Dispenda kayaknya, di Dinas Pendapatan Daerah masing-masing. Terus ini juga misalnya kalau pajak kendaraan gitu bisa itu juga bertanya kalau kami mau bayar pajak kendaraan bagaimana? Nah, di kita juga ya semuanya di daerah, karena kalau PBB pajak kendaraan itu semuanya masuknya di pajak daerah. Jadi kalau kami khusus untuk pajak penghasilan, kemudian PPN, nah itu kami layani di sini. Betul. Jadi itu tadi istilahnya perlu dibedakan. Iya. Pajak itu ada pajak daerah, ada pajak pusat. Betul. Nah, pajak daerah dan pajak pusat. Kalau pajak daerah, yaitu tadi masalah pajak rumah makan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, Karena paling banyak yang bertanya itu PBB rumah. Mereka bertanya PBB rumah ke kita. Padahal sebenarnya kan kita bukan ranahnya kita itu. Ada juga Mbak mau bertanya itu, pernah ada yang bertanya mau tanya masalah PBB. Oh iya, enggak ada. Oh, ternyata dia peraturan baris berbaris, Mbak. Dia mau tanya, wah salah. Aduh, itu lebih salah. Mereka tanya ke udah bukan pajak polisi ya. Iya, atau tentara. Gitu. Oke, berarti banyak sekali pengalaman dari kakak-kakak narasumber kita ya, mulai dari ditanyain pajak PBB ya, pajak kendaraan ya. Jadi kawan pajak harus bisa membedakan ya. Jadi di kantor pajak itu hanya mengurus PPh dan PPN. Sementara di PBB atau pajak kendaraan itu di daerah. Oke, Kak Wahyu dan Mbak Aneng, kita sekarang mungkin agak ngobrol berat ya tentang peraturan. Nah, ini mungkin yang sedang hangat-hangatnya nih, itu peraturan atau naiknya tarif PPN menjadi 11%. Iya. Nah, itu
bisa dijelaskan nggak Kak Aneng perubahan apa aja yang terjadi di peraturan terbaru ini? Ya, jadi untuk PPN 11% sendiri ini berlakunya kemarin ya, mulai 1 April 2022. Karena memang tahun kemarin pemerintah menerbitkan peraturan terbaru, yaitu undang-undang terbaru mengenai pajak, yaitu namanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Jadi di undang-undang tersebut diatur tentang PPN. Nah, PPN tersebut tarifnya kan kalau dari dulu itu 10% ya, yang dikenal oleh masyarakat 10%. Nah, tarif 10% ini berlakunya tetap berlaku tapi hanya sampai dengan Maret 2022. Jadi kemudian per 1 April 2022 berlaku tarif baru, yaitu tarif 11%. Gitu. Oke, berarti per 1 April 2022 tarif PPN sudah naik menjadi 11%. Nah, Kak Wahyu, apa sih maksud dari pemerintah ini, kenapa PPN harus dinaikkan? Kan kita sudah tahu harga barang sudah naik, terus kenapa PPN harus dinaikkan lagi menjadi 11%? Bisa dijelaskan nggak Kak Wahyu? Ya, sebenarnya kalau kita kenapa pemerintah menaikkan tarif PPN 11%, sebenarnya kalau kita berbicara masalah tarif dibandingkan negara-negara lain, sebenarnya negara kita ini masih menerapkan tarif yang relatif rendah. Betul. Karena kalau kita bandingkan ya, kayak negara-negara yang tergabung dalam OECD atau itu apa nih bahasa Inggrisnya apa tuh? OECD. OECD ya. Nah, OECD itu sebenarnya yang kemudian yang tergabung di dalamnya termasuk salah satunya Amerika apa dan sebagainya, itu tarifnya jauh lebih tinggi loh daripada kita yang 11%. Ada lagi negara-negara BRICS itu Brasil, India, China, itu pun minimal itu sekitar 15% ya kayaknya. Betul. Kita baru 11%. Filipina saja Kak itu yang sama-sama Asia dia 12% loh Kak. Iya, itu sebenarnya tarif PPN-nya. Ya, jadi masih di atas kita. Ya, cuman begitulah kalau kita berbicara pajak itu sebenarnya saya nyambung saya sedikit ya. Jadi kalau masalah pajak itu sebenarnya pemerintah tuh sebenarnya sudah sangat-sangat memikirkan. Kenapa? Karena di satu sisi mereka menaikkan tarif PPN 11%, naikkan 1% ya. Iya, tapi di sisi lain pemerintah itu menerapkan kebijakan terkait batasan penghasilan tidak kena pajak untuk PP 23. Kalau dulu itu tarif PP 23 kan 0,5% kan, itu untuk UMKM. Iya. Nah, itu tahun-tahun sebelumnya itu semua tanpa ada batasan, berapapun tarif peredaran omsetnya mereka itu tarifnya 0,5%. Oh gitu. Cuma sekarang dikasih range-nya itu 500 juta setahun. Ya. Baru istilahnya di atas 500 juta baru dia kena PP 23 0,5%. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kayaknya istilahnya ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan supaya terjadi balance gitu ya. Iya. Itu ya kawan pajak. Jadi pemerintah tidak semena-mena menaikkan tarif ya. Jadi ada juga yang istilahnya kebijakannya diturunkan agar terjadi keseimbangan gitu. Nah, ngomong-ngomong Kak Aneng, ini kan kalau PPN ya, kita ngomong PPN kan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dulu itu di aturan lama ada beberapa fasilitas yang diberikan ya, seperti misalnya tidak dipungut sama dibebaskan. Tidak dikenakan, ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Kak, apa aja yang berubah dari fasilitas tersebut di peraturan kali ini? Nah, kalau untuk yang tidak dikenakan sendiri ya memang dulu ada namanya negative list ya. Jadi negative list itu adalah kan pada dasarnya semua barang yang ada itu yang menjadi konsumsi barang jualan ya, seperti itu barang yang kita beli itu semuanya ada PPN-nya semua Kak ya. Tapi ada barang-barang tertentu yang bukan menjadi barang yang dikenakan PPN. Kalau dulu itu seperti makanan minuman di restoran, kemudian emas batangan, uang ya, emas batangan, kemudian apa lagi ya,
barang-barang pokok. Barang-barang kebutuhan pokok itu juga ya. tidak dikenakan. Nah itu tuh kemarin jadi polemik ya atau kontroversi. Wah, masa kita harga udah naik terus PPN juga naik sementara kita susah gitu untuk membeli barang kebutuhan pokok. Nah kenapa pemerintah itu istilahnya apakah semua barang beras itu kena PPN atau bagaimana? Oh iya, ini jadi tadi jadi kalau dulu barang kebutuhan pokok itu kayak beras, jagung, kedelai, daging, semua itu menjadi barang yang tidak dikenakan PPN. Tapi sejak berlakunya undang-undang baru itu menjadi bukan lagi, tidak termasuk lagi menjadi barang yang tidak dikenakan PPN, tapi tetap mendapat fasilitas namanya. Fasilitasnya itu dibebaskan PPN. Jadi kalau yang kemarin itu heboh-heboh sebelum undang-undang harmonisasi perpajakan diundang-undangkan, terus mereka heboh, kenapa masa beras, ya kan Kak, masih ingat nggak sih yang betul. Masa beras dikenakan PPN gimana? Ini sudah orang sudah hidup susah, udah pandemi apa. Tapi betul. Sebenarnya ini dikenakan fasilitas bebas PPN gitu, jadi tetap tidak ada. Berarti sebenarnya dia bentuk penyederhanaan ya sebenarnya. Masalahnya pada dasarnya semua ini dikena, tapi dikenakan itu ada yang dibebaskan. Ada yang dibebaskan, dikasih fasilitas. Jadi kayak misalnya kayak orang kuliah toh. Nah itu misalnya kuliah kan ada yang kalau misalnya untuk mahasiswa kan ada iuran apa sih uang semester, tapi ada yang dapat fasilitas beasiswa kayak begitu ya Kak, jadi dibebaskan gitu. Oh jadi intinya itu seperti itulah. Apa ya namanya, dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi ya, mereka istilahnya gotong royong untuk membantu yang masyarakat kecil gitu ya. Namanya subsidi silang. Subsidi silang. Iya. Ya memang ekonomi kita ini kan katanya itu kan dibangun atas konsep kegotong royongan ya. Iya. Jadi ya yang lemah di-backup oleh yang kuat. Begitu ya? Ya, seperti itu Kak. Gitu ya kawan pajak. Jadi beberapa fasilitas yang mengalami perubahan. Oke, nah apakah ada yang baru nih tentang aplikasi e-faktur? Apakah harus diupdate atau bagaimana bagi kawan pajak yang ingin mengetahui itu bagaimana Kak? Apakah ada update-nya atau bagaimana? Mungkin kalau yang ini yang kawan pajak ini yang belum pernah dengar aplikasi faktur itu apa? Jadi di pajak sendiri untuk PPN ada namanya pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha? Pengusaha kena pajak itu apabila dia sudah memenuhi batas omset tertentu. Masih 4,8 miliar ya Kak? Masih. Jadi kalau misalnya dia sudah 4,8 miliar omsetnya dalam setahun itu sudah wajib namanya pengusaha kena pajak. Tapi sebenarnya pengusaha kena pajak ini juga bisa memilih, walaupun mereka batas belum sampai 4,8 miliar tapi memilih jadi pengusaha kena pajak itu boleh. Nah, pengusaha kena pajak ini setiap kali bertransaksi itu dia wajib membuat namanya faktur pajak untuk PPN. Nah, untuk membuat faktur pajak PPN ini ada batasannya nggak untuk membuat faktur? Misalnya minimal 2 juta itu baru bikin faktur atau semuanya? Semuanya tetap harus membuat faktur pajak. Jadi faktur pajak ini dibuat di mana? Namanya aplikasi e-faktur. Nah, aplikasi e-faktur ini sendiri selalu mengalami update ya. Kemarin terakhir 3.1 sebelum adanya PPN yang tarif 11%. Nah, setelah adanya tarif PPN 11% ini aplikasi e-fakturnya diupdate lagi ke namanya 3.2. Jadi untuk supaya aplikasinya bisa mengakomodir yang namanya tarif 11% itu diupdate ke 3.2. Bagaimana caranya? Itu bisa langsung di-download aplikasinya atau update-nya di e-faktur.pajak.go.id. Gitu Kak. Jadi maksudnya kalau dengan penerapan 11% ini maka wajib pajak harus segera mengupgrade karena kan aplikasinya dari 3.1 ke 3.2 karena kan dia sudah berlakunya 1 April. Jadi harus segera diupdate aplikasinya. Oke, terus misalnya ada kawan pajak nih yang lupa, misalnya bulan Maret seharusnya buat faktur tapi terlewat jadi misalnya April gitu. Nah, apakah bisa diundur gitu jadi tarifnya menjadi 10% atau bagaimana Kak?
Oke, jadi bagi pengusaha kena pajak jangan khawatir ya kalau membuat faktur pajak itu tanggal faktur pajaknya sebelum 1 April itu masih menggunakan referensi tarif pajak yang lama yaitu 10%. Jadi apabila tanggal faktur pajaknya setelah 1 April baru dikenakan yang 11% gitu Pak Masya. gitu. Tapi ini istilahnya maksudnya kan ada 2 aplikasi nih. Satu 331 yang 10%. Ya. 3.2 yang 11%. Ya. Nah, berarti pada saat dia sudah terlanjur menginstal 3.1, apakah tetap ada penyesuaian 10%-nya tadi atau sudah langsung berubah ke 11%? Kalau misalnya Jadi sekarang itu Kak 3.1 itu harus diupdate, jadi nggak bisa lagi dipakai. Tapi nanti kalau misalnya dia bikin di aplikasi yang terbaru 3.2 toh, itu nanti tarifnya apabila tanggal faktur pajaknya kita pilih sebelum 1 April itu langsung tetap secara otomatis. secara otomatis tarifnya Gitu. 10% Berarti di aplikasi. satu paket isi 2 ya? Itu seperti apa Kak? Itu kayak apa? Kayak sih. Pokoknya ngomong makanan puasa. Beli 1 gratis 1 gitu ya. Bisa tuh gratis 1. Karena 3.2 itu ada tarif 10%, ada tarif 11%. Ya, betul. Tadi. Beli 1 gratis 1 Beli Kak. 1 gratis 1. Apa itu Kak? Sendal. Sepatu. Luar biasa. Oke, siap. Berarti itu ya pembahasan kita tentang UU HPP, klaster PPN. Nah, kita kembali ke mungkin UMKM ya, Kak Wahyu. Nah, maksudnya UMKM ini kan dulu dikenakan tarif 0,5% ya, berapapun omsetnya. Nah, sekarang itu minimal ya 500 juta Betul. untuk betul. bisa membayar pajak. Nah, bisa dijelaskan nggak Kak Wahyu bagaimana cara perhitungannya gitu? Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa di satu sisi PPN naik 11%, di sisi lain untuk UMKM itu dikasih insentif yaitu batasan omset 500 juta baru dia kena PPN. PP 23 ya dengan tarif 0,5%. Langsung saya coba rumuskan saja ya. Oh, siap. Jadi supaya lebih gampang dipahami. Jadi misalnya di bulan Januari ya, misalnya di bulan Januari omsetnya wajib pajak itu 100 juta. 100 juta otomatis dia tidak kena PP 23 karena kan di bawah 500 juta. Iya. Berarti dia bulan Januari tidak kena PP 23. Di bulan Februari ternyata omsetnya 200 juta misalnya. Berarti secara akumulasi Januari Februari omsetnya sudah 300 juta. Nah, 300 itu ya masih belum kena karena di bawah 500 juta. Minimal 500 juga ya. Nanti ketika bulan ketiga ternyata dia sudah omsetnya bulan itu 300. Berarti secara akumulasi 600. Nah, 600 ini berarti sudah di atas batasan 500. Nah, berapa pajaknya? Apakah 600? Enggak, batasan pajaknya itu adalah 600 dikurang 500. Jadinya 100 inilah yang dikenakan PP 23 0,5%. Oh gitu. Nah, jadi simple sangat. Kak mungkin bisa dijelaskan apa ya PP 23 itu kan? Iya. Mungkin banyak kawan pajak yang nggak ngerti apa sih PP 23 itu. PP 23 itu sebenarnya pajak yang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM itu untuk usaha kecil, mikro, kecil dan menengah. Sebenarnya kenapa UMKM itu istilahnya PP 23 itu diterapkan? Sebenarnya itu memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Kenapa? Karena coba kita berpikir kalau menggunakan PP 23 PP pasal 25 ya, itu kan mereka harus menyelenggarakan pembukuan. Mana lagi pembukuan pencatatan dan sebagainya, berapa pendapatan, berapa biaya. Nah, UMKM kan dari segi SDM, dari segi waktu, mereka kan tidak mungkinlah memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, pemerintah hadirlah di situ untuk memberikan kemudahan dengan tarif pasal final 0,5% bayar, omset per bulan berapa brutonya kali 0,5% bayar, selesai. Jadi itu supaya simple begitu. Simple. Ada batasannya nggak untuk memakai PP 23 ini? Itu tadi.
batasan waktu ya. Ya. Nah, kalau orang pribadi itu 7 tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahun. Sejak tahun 2018. 2018. Jadi YP23 itu dimulai berlaku pada bulan Juli 2018. Nah, di sini istilahnya diatur karena kan misalnya tujuannya kan sebenarnya itu adalah supaya disimpelkan. Ya. Disimpelkan tapi mereka tetap belajar untuk bagaimana menyusun pembukuan. Ya. Supaya supaya jelas mereka itu penghasilannya berapa, penghasilan bersihnya berapa, penghasilan kotornya berapa. Biaya-biaya Makanya mereka itu ada waktunya menggunakan PP23 itu, penal itu. Untuk orang pribadi dibatasi 7 tahun sejak tahun 2018. Kemudian untuk yang kategori CP itu 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Kalau Kalau PT 3 tahun. Dia bisa menggunakan. Setelah itu mereka harus masuk ke pembukuan. Nah, misalnya nih dari batas waktu yang diberikan, misalnya ada kawan pajak yang omsetnya melebihi 4,8 M, apakah masih bisa memakai PP23 itu? Betul. Pertanyaan bagus sekali nih. Iya. Jadi PP23 itu batasannya 4,8 miliar ya. Iya, sampai Jadi dengan sampai dengan 4,8. Nah, ketika dia sudah masuk lebih 4,8, maka dia sudah harus menggunakan pembukuan. Pembukuan pajaknya beda lagi, itu menggunakan pasal 25 dengan tarif pasal 17. Jadi dia ada tarifnya itu dia progresif. Jadi 5, 10, 5, 15, 25, 30. ya, jadi semakin besar penghasilannya, semakin besar juga pajak yang harus dia bayar. Nah, betul. Itu namanya tarif Tarif progresif. Tarif progresif. Tapi itu melihat kondisi di tahun itu. Jadi misalnya begini, tahun 2021 misalnya, itu sudah mulai melebihi 4,8 miliar. Maka tahun 2022 maka dia sudah harus menggunakan pasal 25 dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan plus PPN ya. Ya, PPN. bisa dibuka sebagai PKP. Betul. Kak, mungkin pembukuan itu kayak apa sih? Wih, pembukuan. Ya kan biasanya orang bilang, Iya, apa itu pembukuan. pembukuan? Pembukuan itu kan ada kata buku di dalamnya ya. Jadi kemudian buku. Tambahan. Bukuan. Jadi buku kan tempat mencatat kan. Ya, Nah, jadi transaksi dilakukan wajib pajak itu harus dicatat. Nah, dicatat dalam buku. Nah, bukan dalam bentuk ini kan buku-buku. Buku ya. Nah, sehingga tujuannya itu setelah dicatat itu bisa ketahuan berapa omsetnya, berapa biaya-biayanya, sehingga bisa diketahui berapa penghasilan bersih. Karena kalau kita menggunakan pasal 25, dasarnya itu adalah penghasilan bersih. Beda Kalau dengan PP23 23 tadi, ya, dia kalau 23 bruto, itu brutonya. tanpa melihat gitu. lagi. Iya, jadi jadi, berapapun penghasilan yang diterima kalau PP23 brutonya yang dilihat Kak ya. Betul, Jadi betul. tidak lagi tidak dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah, betul. Nah. Iya. Oke. Nah, gitu ya kawan pajak. Jadi bedanya WP UMKM yang memakai PP23 dan WP yang harus memakai tarif progresif ya. Jadi kalau yang Pasal 25. pasal 25 itu tadi harus menyelenggarakan pembukuan terlebih dahulu. Oke. Nah, mungkin kita ke topik yang terakhir nih pada pagi hari ini, yaitu tentang PPS. Nah, ini mungkin sudah digembor-gemborkan ya, PPS gitu. Lapor PPS. Apa sih PPS itu? Bisa dijelaskan nggak PPS itu apa? Oh ya, jadi PPS itu adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang HPP juga ya. Jadi salah satu program yang baru diluncurkan sejak Undang-Undang HPP tersebut terbit. Jadi PPS itu adalah kepanjangan dari program pengungkapan sukarela. Tapi banyak wajib pajak yang datang kalau ke kantor itu, saya mau ikut tax amnesty. Nah, padahal sebenarnya PPS ini bukan tax amnesty, jadi beda ya. Jadi ini merupakan program pengungkapan sukarela. Jadi wajib pajak diajak nih untuk jujur. Kayak lagunya apa Kak? Jujur. Jujur lah. Iya, jujur dalam mengungkapkan penghasilannya, jujur dalam mengungkapkan hartanya. Jadi kalau misalnya ada harta atau ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan, itu diberikan
berikan berikan waktu untuk mengungkapkan yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Itu waktunya dari Januari sampai dengan Juni 2022 untuk ikut program PPS ini. Jadi harus untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak mengungkapkan kewajiban perpajakannya atau penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, baik itu di tax amnesty ataupun di surat pemberitahuan. Oke, jadi kawan pajak ini masih banyak yang belum bisa move on ya dari tax amnesty. Jadi ingatnya TPS itu apa? Jadi tax amnesty gitu. Ya, sebenarnya sih dia boleh dikatakan sih sebenarnya serupa tapi tidak sama. Sebenarnya kelanjutan dari tax amnesty programnya itu. Karena PPS itu kan kita kenal ada dua kebijakan ya. Ada kebijakan satu, ada kebijakan dua. Kebijakan satu itu WP yang sebelumnya sudah ikut tax amnesty. Baru sekarang ternyata masih ada hartanya yang belum dilaporkan. Dia lupa mungkin baru lapor apa sengaja. Terlalu banyak. Terlalu banyak hartanya sehingga lupa ya. 100 hartanya dia cuma lapor 99. Ya, makanya namanya PPS itu pusing-pusing sedikit. Oke, PPS pusing-pusing sedikit ya. Pusing sedikit cari harta. Lapor harta. Oke. Nah, apa sih keuntungan kawan pajak mengikuti PPS ini? Kan misalnya nih, ada harta yang belum diungkap nih, tapi istilahnya saya mau lapor aja di SPT, bisa nggak kayak gitu tanpa mengikuti program PPS ini? Jadi tujuannya sebenarnya PPS itu tadi kejujuran. Jadi ketika kita kan ada istilah jujur itu hebat, jujur itu hebat. Jadi sebenarnya biasanya wajib pajak itu kan mungkin dalam perjalanannya dia lupa memasukkan karena kesibukan apa dan sebagainya kan. Dia lupa lah memasukkan hartanya di SPT. Nah, ketika itu ditemukan oleh pihak wajib pajak, pihak ofisial dalam itu orang pajak, itu pasti dianggap sebagai penghasilan karena harta itu kan kita beli dari penghasilan bersih loh. Iya betul. Pada saat kita beli harta itu pasti dari penghasilan bersih. Nah, ketika harta itu ditemukan, berarti dianggap berarti ada penghasilan bersih nih yang belum dilaporkan. Belum dilaporkan. Dan itu kalau belum dilaporkan ada penghasilan berarti ada potensi pajak dong. Gitu. Jadi di sini itu kalau kita menghitung secara normalnya, itu kan kita akan menghitung bunga ini. Bunga dari sejak pertama dibeli itu barang sampai dengan sekarang apabila ditemukan sekarang. Nah, itu bunganya berapa tahun, berapa bulan kali berapa persen bunganya, itu kan besar. Nah, dengan PPS ini sebenarnya dia bisa menghemat lah, sesuatu dikasih keringanan lah. Cukup satu kali bayar. Tapi tadi pilihan. Kalau memang wajib pajak tidak mau mengikuti PPS, sebenarnya sih ya tidak masalah juga. Tetapi apabila muncul nanti data yang ditemukan, itu lebih tinggi tarifnya. Itu lebih tinggi tarifnya. Ya begitu. Jadi ini istilahnya dapat diskon dulu ya sebelum didapat istilahnya tarif yang sebenarnya gitu ya, lebih besar. Seperti itu sebenarnya. Oke, jadi kawan pajak hati-hati ya apabila ada harta yang belum diungkap dalam SPT dan tidak mengikuti program PPS ini ya, sanksinya bisa sangat besar sekali. Oke, baik, berakhir sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kawan pajak yang telah menonton podcast ngobrol perpajakan terkini ya. Jangan lupa subscribe akun KPP Pratama Palu dan kita akan berjumpa lagi di ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.